Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Saya Arya Gading Ramadan dan rekan-rekan saya. Saya Diana Bila, saya Nur Oktavia Maharani, saya Nur Rohmah, saya Suci Maria Julfa. Materi yang akan kelompok kita sampaikan yaitu bertema demonstrasi reformasi yang akan diwawancarai oleh Diana Bila. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Bila, perwakilan dari kelompok 6 dari kelas 12 MIPA 4, mendapatkan tugas dari guru mata pelajaran sejarah untuk mewawancarai Ibu Bu Aam tentang demokrasi reformasi. Pertanyaan yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi reformasi tahun 1980? Sebelum dahulu saya ucapkan terima kasih ya kepada kelas 12 MIPA 4. Saya jawab dulu nih salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan atau dilontarkan oleh kelompok 6 ini ya. Kelompok 6 menghafal sejarah. Tadi pertanyaan yang pertama katanya? Demokrasi reformasi 1998 itu menceritakan tentang apa? Menceritakan? Iya. Jadi tentang ngebahas tentang apa gitu? Oh iya. Tahun 1998 ya. Itu terjadi demonstrasi reformasi. Kebetulan waktu itu juga saya tinggal di Jakarta dan saya juga menjadi saksi sejarah. Tahun 1998 itu terjadi banyak sekali kerusuhan. Itu sebenarnya berawal dari adanya ketimpangan masalah ekonomi dan politik ya, di zaman Orde Baru. Pada waktu itu mahasiswa menuntut untuk lengsernya Presiden Soeharto yang waktu itu sudah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Lama sekali. 32 tahun beliau adalah presiden kedua Republik Indonesia setelah sebelumnya dijabat oleh Presiden Soekarno. Nah, mahasiswa merasakan bahwa ada ketimpangan ekonomi serta politik akibat dari adanya kekuasaan yang berlangsung terlalu lama, sehingga banyak sekali hal-hal yang kemudian dikuasai oleh para elit-elit politik yang berkuasa pada saat itu beserta komputer. Jadi penyebab terjadinya demokrasi tersebut tuh Demonstrasi. Demonstrasi tersebut. Penyebab dari demonstrasi waktu itu, ya tadi sudah saya sampaikan bahwa adanya ketimpangan ekonomi dan politik yang pada waktu itu, sehingga dengan adanya ketimpangan ekonomi juga politik itu membuat seperti contohnya bahan pokok naik, jadi harga-harga jadi mahal, kemudian secara politik juga tidak kondusif. Kenapa? Kalau suatu kekuasaan dipegang oleh seseorang dalam waktu yang lama, itu akan menyebabkan salah satu dampaknya adalah penguasaan terhadap hal-hal tertentu berada pada satu orang atau satu jabatan itu saja. Seperti itu. Jadi ada ketimpangan masalah ekonomi dan politik. Kalau pengaruh reformasi terhadap kehidupan bangsa Indonesia apa tuh? Pengaruh reformasi itu sendiri kan dampak dari demonstrasi tadi ya. Demonstrasi reformasi itu kemudian tanggal 21 Mei tahun 1968 Soeharto lengser. Jadi Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden. Jadi kerusuhan itu terjadi sebenarnya diawali dengan adanya penembakan 4 mahasiswa Trisakti. Itu bermula di tanggal 12 Mei 1958 dengan adanya penembakan mahasiswa yang tewas itu 4 orang. Kemudian kerusuhan itu terus-terusan terjadi dan akhirnya pada tanggal 21 Mei 1958 Soeharto lengser. Dengan lengsernya Soeharto berarti menandai berakhirnya masa Orde Baru yang selama 32 tahun tadi. Jadi Orde Baru tumbang dan efeknya kepada masyarakat berarti terjadi reformasi di bidang politik dan ekonomi.
Kalau isi tuntutan reformasi yang disuarakan oleh mahasiswa tahun 1998, Ada 6 tuntutan mahasiswa. 6 tuntutan mahasiswa. Yang pertama, adil Soeharto dan kroni-kroninya. Ya, diminta diadili karena selama 32 tahun berkuasa, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah politik muncul akibat tadi kekuasaan yang terlalu luas. Ya, bisa kita bayangkan 32 tahun menjabat sebagai presiden. Ya, jadi adanya ketimpangan-ketimpangan ini membuat banyak hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan jalur, sehingga tuntutan yang pertama mahasiswa adalah mengadili Soeharto dan kroni-kroni. Yang kedua tuntutannya mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Apa yang harus diamandemen? Di amandemen itu nanti bagian, yakni pada bab tentang pada klausul tentang masa jabatan presiden. Jadi minta ada pembatasan masa jabatan presiden. Kan sekarang kan presiden itu ya hanya untuk 5 tahun dan boleh dipilih kembali hanya selama 2 periode gitu kan ya. Kan kemarin kan Jokowi minta 3 periode kan nggak di ACC ya, DPR ya, karena itu kan melanggar undang-undang. Nah dulu waktu zaman Orde Baru tidak ada pembatasan di Undang-Undang Dasar itu, di Undang-Undang di Undang-Undang Dasar 45 itu tidak ada batasan menjadi untuk periodisasi masa jabatan presiden. Maka kemudian pada masa tumbangnya Orde Baru, tuntutan mahasiswa itu yang kedua itu adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar 45, terutama tentang masa jabatan presiden. Kemudian yang ketiga, mahasiswa itu meminta adanya penegakan supremasi hukum. Yang keempat adalah minta dilaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Di zaman Orde Baru, di luar Pulau Jawa, pembangunan itu terbelakang. Ya. Tidak ada kota-kota yang maju di luar Pulau Jawa. Sentralnya ada di Pulau Jawa. Semua hal ada di Pulau Jawa, kemajuan. Dan yang terakhir adalah meminta pemerintahan bebas dari KKN, korupsi dan nepotisme. Jadi itu ada 6 tuntutan dari mahasiswa ya. Jadi 1 adil Soeharto dan kroni-kroninya, yang kedua amandemen Undang-Undang 45, yang tadi baru 5 ya, yang terakhir 1 ada lagi tadi menghapuskan dui fungsi ABRI. Jadi kita urut ya, yang 1 tadi adil Soeharto dan kroni-kroninya, yang kedua mengamandemen Undang-Undang 45, yang ketiga hapuskan dui fungsi ABRI. Apa dui fungsi ABRI? ABRI kalau sekarang disebutnya TNI ya, Tentara Nasional Indonesia, dulu namanya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. ABRI ini atau TNI zaman sekarang dulu memiliki 2 fungsi, 1 sebagai fungsi keamanan, yang kedua sebagai fungsi politik. Kalau fungsi keamanan oke, tapi untuk fungsi politik ini membuat efek atau memberikan efek. ABRI atau TNI tidak lagi memihak rakyat, tetapi memihak kepada pemerintah yang berkuasa, begitu. Sehingga dikhawatirkan kalau masih tetap ada dui fungsi ABRI, maka masyarakat di golongan bawah tidak lagi bisa terlindungi, karena para TNI atau ABRI ini lebih memihak kepada yang berkuasa. Jadi ada 6 ya. Jadi 1 tadi adil Soeharto dan kroni-kroninya, yang kedua amandemen Undang-Undang 45, yang ketiga hapus fungsi ABRI. Jadi udah tugas keamanan saja, dan politiknya dibuat fungsinya. Kemudian yang ketiga tegakkan supremasi hukum, yang kelima lakukan otonomi daerah yang seluas-luasnya, dan yang keenam pemerintah yang bebas dari KKN. Ciptakan pemerintah yang bebas dari KKN. Jadi itu ada 6 tuntutan mahasiswa ya ketika masa demonstrasi reformasi. sudah cukup. Lanjut. Sudah cukup, sudah bisa ada lagi. Tidak cukup. Saya barangkali hanya itu bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf kalaupun ada yang lebihnya itu semata-mata dan terima. Terima kasih. Mari kita tutup dengan sama-sama bacakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.